Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat يا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والطاعون والسيوف المحترفة والسدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وعد ربه بخروج من بيته إلى شراء الأضحية كان له بكل خطوة عشر حسنة وبكل ومحى عنه عشر سيئة ورفع له عشر درجات. اللهم صل على سيدنا محمد سيد السادة وعلى آله وأصحابه أنجم النيرة. Amma ba'da wa ba'da tahiyyah. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsuru ila rahmani wafda yauma nahsuru ila rahmani wafda. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam ma'azzimu dhahayakum fa innaha ala sirati matoyakum au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Kalimat yang paling pantas pertama kali kita ucapkan di pagi yang cerah ini, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian hadirin? Karena pelaksanaan sholat Idul Adha di tahun ini begitu berat, begitu sangat dan amat berat kita lakukan. Segala daya dan upaya kita paksakan, segala peraturan pun diturunkan. Saudara hadir di tempat ini, kalau bukan karena izin Allah, kalau bukan karena qadarullah, karena bukan kekuatan Allah,
tidak akan pernah saudara sampai di sini sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat yang pertama tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah kita ucapkan alhamdulillah. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sesampainya kita di tempat ini, tidak ada lain dan tidak ada tujuan lain kecuali kita hadapkan ke hadapan Allah yang maha besar, yang maha kuasa dan maha bisa. Karena bertahun-tahun lamanya kita diombang-ambing saudara, jiwa kita terguncang, iman kita naik dan turun saudara, karena satu yang dikirim oleh Allah, makhluk kecil saudara. Makhluk itu tak kasat mata saudara. Siapa yang menciptakan makhluk ini? Tidak lain yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia pun yang dirinya ada iman dan ada takwa akan tunduk kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kiranya kita bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta. Ini yang pertama kali Khotib Al-Fakir ingin mengajak kita semua untuk sadarkan diri bahwa semua yang berlaku pada kehidupan kita sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Karena itu kenapa kita galau, kenapa kita bikin pusing saudara? Kita serahkan saja semua kepada sang pentulis Lauhil Mahfuz yang mengetahui semua gerak-gerik daripada makhluk yang melata di atas muka bumi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita pun di balik ini juga mampu dengan upaya dan daya yang kita kerahkan menjalankan kesunahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sudah merupakan hak paten. Pelaksanaan Idul Adha adalah hukumnya sunnatun muakkadah. Nabi kita tidak pernah sekalipun seumur hidupnya tinggalkan Idul Adha saudara. Dan adapun mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat Idul Adha sunnahnya dilakukan ma'a jamaah, bersama-sama saudara. Karena daripada itu tidak ada satu orang pun yang bisa melarang orang untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah, tapi tetap melalui daripada peraturan pemerintah. Siapkan masker, sedikit jarak kita renggangkan saudara. Kita umat Islam, umat yang wasaton, umat yang sangat toleransi saudara. Disuruh apa aja sama pemerintah kita nurut saudara, asal jangan pemerintah coba masuk ke lingkaran tauhid, ke lingkaran keyakinan kita semua. Ya, inilah saudara. Yang kedua, kita bersyukur bisa datang hadir dan Allah bukakan rahmatnya melalui lisannya para penguasa, memperbolehkan untuk kita hadir dalam perayaan sholat Idul Adha, menggugurkan perintah Nabi merupakan sunnah muakkad, melakukan sholat Idul Adha secara berjamaah. Lalu kami yang ketiga ingin mengajak dalam momentum Idul Adha ini, mengingatkan kita semua bahwa tidak ada satu amal yang paling dicintai Allah di hari ini dan 3 hari ke depan berikutnya selain adalah kita menyembelih hewan kurban. Hewan kurban itu punya 2 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi al-akhirah, alam akhirat, dan dimensi kedua adalah tentu punya efek samping di alam dunia. Di alam akhirat sudah banyak dilukiskan betapa keutamaan orang yang bisa berkurban. Di akhirat nanti ia punya kendaraan khusus yang akan menjemputnya melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Kata Nabi kita Muhammad, azimu dohayakum. Kata Nabi Muhammad, muliakan sembelihanmu. Cari sembelihan yang gagah, yang keker. Kalau duitnya lebih, beli yang super sudah. Kata Nabi, azimu dohayakum, pilih hewan korbanmu yang bagus. Jangan pilih yang nominalnya paling murah saudara. Kenapa? Saudara tahu jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah perjalanan yang begitu panjang lamanya. Kalau diukur adalah
500.000 tahun perjalanan akhirat. Sedangkan hari perjalanan dunia dengan akhirat, satu harinya perbandingannya adalah 1000 tahun. Saudara bisa pikir, kalau di alam dunia saja kita perlu kendaraan, bagaimana di alam akhirat yang wahsatan ba'idah, perjalanan yang begitu panjang, tidak ada rambu-rambunya. Siapa yang menunjukkan rambu perjalanan kita menuju surga? Tidak lain adalah amal ibadah kita, termasuk amal ibadah kurban. Kurban itu saudara bukanlah hanya persoalan kemampuan, tetapi kurban adalah persoalan kemauan. Berapa banyak orang kaya yang punya kesempatan di tahun ini berkurban, tapi dia tidak mau berkurban, bukan tidak mampu, saudara. Dan tidak terbilang sedikit ada saudara kita yang punya keinginan besar, walaupun tidak punya kemampuan, tapi karena dia mau, akhirnya setiap tahun pun dia bisa beli hewan kurban. Saudara, tanya kepada telinga kita masing-masing, getor hati kita masing-masing, saudara, apakah kita punya kemauan untuk berkorban? Di mana ada mau, pasti di situ ada jalan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, satu hikayat pernah diceritakan oleh seorang waliullah, Ahmad bin Ishaq. Satu ketika beliau punya temannya ini adalah fakirun, orang yang susah melarat. Wa kana ma'a fakrihi yudhahi kullasana bisa. Akan tetapi saudara, walaupun di tengah kesusahannya, toh dia setiap tahun bisa membeli seekor kambing, saudara. Dia kumpul untuk duit, saudara. Dia kurangin jajan, jatah makan dikurangin, saudara. 5.000 perak dia tabung. Setahun ketemu, saudara, 1.600.000 atau 1,5 juta. Bisakah beli kambing? Sudah beli. Kalau bapak perokok, gudang garam, perokok di Samsu 20.000, saudara. Potong kompas, saudara, cukup rokok setengah bungkus. 10.000-nya masuk ke celengan, saudara. 10.000 dikali 360 hari setahun, saudara, terkumpul 3.600.000, saudara. Saya rasa mampu semua ini yang datang, saudara, karena saya lihat pada ngebul mulut tiap hari. Sarapan enak, saudara. Coba kita punya kemauan, jangan nunggu kemampuan, saudara. Sebab kalau ditanya apakah mampu berkorban, kami tidak mampu. Bagaimana bisa berkorban? Biaya pendidikan mahal, saudara. Kalau punya kemauan, pasti ada jalannya, saudara. Inilah amal ibadah yang mengantarkan kita terbang ke surga, saudara. Kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan berkurban digambarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa yang melangkah dari rumahnya, kemudian dia cari siapa penjual kurban, sepanjang perjalanan jarak dari rumahnya ke tempat pembelian hewan kurban, saudara, satu langkahnya bernilai 10 pahala di hadapan Allah, siap malaikat mencatatnya. Dan juga akan dihapuskan dosanya 10 daripada setiap langkahnya, dan diangkat derajatnya menjadi 10 derajat setiap dihitung langkahnya, saudara. Berapa jauh perjalanan langkah kita membeli hewan kurban? Ada orang Ciputat belanjanya di Ulu Jambi. Apa pertanyaan dari Ciputat tidak ada hewan kurban? Saudara, karena dia mengamalkan petunjuk dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tidak sampai di situ. Ketika sampai di pembelian hewan kurban, kemudian kita negosiasi, berapa ini harganya? Setiap kalimat yang keluar dari mulut kita ditimbang dengan satu tasbih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu deal, saudara, harga sudah sepakat, maka setiap perak uang yang dikeluarkan oleh saudara, maka dinilai menjadi 700 kali lipat timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang berkorban tidak pernah jatuh susah? Karena setiap perak yang keluar dari uang sakunya, saudara, diganti oleh Allah 700 kali lipat. Yakin ini, saudara, seyakin-yakinnya. Ketika hewan itu disembelih, di lehernya tercatat nama kita, saudara, nama orang tua kita, saudara. Maka apa yang terjadi begitu hewan itu dijatuhkan? Maka setiap makhluk di bawah hewan kurban kita terus menembus sampai 7 lapis tanah di dalamnya, akan memberikan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan senantiasa mendoakan kita semua, saudara, yang berkorban.
kurban. Ini khusus buat yang berkurban, bukan buat yang nonton, saudara. Kemudian saudara, apa cukup sampai di situ? Tidak. Begitu tetesan darah itu mengalir, digorok, dipotong oleh penyembelih, maka awal tetesan pertama dan berikutnya dirubah oleh Allah, yatasawwaru bil malaikah. Allah jadikan 10 orang malaikat setiap tetes darahnya, memohonkan ampun kepada Allah yang berkorban sampai hari kiamat datang, saudara. Sampai hari kiamat datang, saudara. Tidak sampai di situ, saudara. Maka setiap apabila di kantong-kantong itu daging-daging kurban hewan penyembelihan kita telah sampai kepada mustahiknya, 1 suapan, saudara, itu bernilai di sisi Allah pahalanya seperti membebaskan 1 orang budak, harga 1 mobil Mercy keluaran terbaru. Bagaimana kita tidak tergugah dengan hal ini, saudara? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi, ketika setiap hamba yang beriman dikuburnya, kemudian datang hari kiamat, wa husiral mu'minin, digiring semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuju Allah ta'ala. Wakilah ada yang mengatakan di padang Arafah kita semua akan berkumpul, saudara. Ulama ada yang menyatakan begitu. Maka lihat padang Arafah, ketika pada padang Arafah semua dikumpulkan di situ, sudah berjuta-juta manusia, sudah mewakili dunia, sudah, kecuali Indonesia belum boleh, sudah. Dikumpulkan di situ. Tetapi ada satu perkataan, pada Allah memanggil begini, ya malaikati la tamsi ibadi rajilin, wahai malaikat-malaikatku, jangan kasih mereka hamba-hambaku datang kepadaku dengan jalan kaki, saudara. Enggak boleh jalan kaki kita menghadap Allah. Kenapa, saudara? Allah jelaskan, karena selama di dunia mereka tidak pernah berjalan kaki hakikatnya. Coba lihat, ketika kita belum dikumpulkan bersama ibu dan bapak kita, kita sudah numpang, saudara, sudah menunggang di tulang rusuk ayahanda kita. Ingat itu, saudara. Begitu datang jodohnya ayah dan ibu kita berkumpul dalam satu akad nikah yang sah, kemudian kita ditumpangi lagi dengan kendaraan yang disebut rahim ibu kita. Kita nggak ditaruh di tanah, saudara, nggak jalan sendiri, ditaruh di rahim kandung ibu kita. Itu namanya markab, kendaraan kita yang kedua. Berikutnya, saudara, ketika lahir, apakah dibiarkan kita tergeletak di tanah, berjalan di tanah? Tidak, dibopong emak kita, disusui selama lebih kurang 2 tahun kalau sempurna. Begitu turun susunya sudah selesai, apakah kita terus jalan di kaki? Belum. Orang tua kita ngangkat kita di pundaknya. Kan sikap kita lihat tuh, anak kecil diangkat-angkat bapaknya. Itu gambaran bahwa kita berkendaraan. Begitu kita meninggal dunia, apa jalan sendiri? Tidak, saudara. Kerandak kita, kurung batang kita, sekarang mau petik kita, saudara, dibopong, saudara, nggak jalan sendiri. Nah, terus kata Allah begini, kalau selama engkau hidup di dunia engkau berkendaraan, ada yang punya motor, ada yang punya mobil, ada yang nggak punya motor, punya mobil juga punya angkot, kan naik semua, saudara. Maka Allah berhujjah, Allah berdalih, kalau begitu kok bisa-bisanya kalian datang kepadaku dengan tidak berkendaraan? Cukup kendaraanmu di dunia motor, tapi apakah mencukupi kendaraanmu besok bertemu dengan aku? Maka daripada itu, saudara, hewan kurban yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat besok akan menjadi kendaraan, saudara. Kalau kita nggak punya kendaraan, jangan harap bisa nyampe ke hadapan Allah. Terus, Ustaz, kalau kita nggak mampu berkurban sampai meninggal dunia bagaimana? Maka dikatakan dalam satu hadis, orang yang tidak punya kendaraan berupa hewan kurban yang dia kurbankan di dunia, cukuplah amal ibadahnya itu sebagai kendaraan. Maka rugi orang yang tidak ibadah kepada Allah, rugi orang yang tidak melaksanakan Idul Adha, saudara. Karena itu semua amal akan disusun menjadi rangkaian-rangkaian kendaraan kita besok menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita mau menyadari panggilan untuk berkurban ini? Kurban itu juga punya efek di dunia, saudara. Siapa bilang kurban
yang merupakan sedekah hanya efeknya di akhirat saja. Tidak, saudara, di dunia. Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan sebuah hadis dari Qatadah. Beliau katakan, hasinu amwalakum bizzakah. Wahai ibadallah, wahai kaum muslimin, kata Nabi, hasinu amwalakum bizzakah. Lindungi hartamu, jaga hartamu dengan mengeluarkan zakatnya. Jadi yang mempertahankan harta, yang menjaga harta kita tidak lain adalah potongan 2,5% dari setiap harta. Mana caranya? Dengan ingat ada potongan 2,5%. Yang kedua kata Nabi, dawu mardakum bisadaqah. Sembuhkan penyakitmu, sembuhkan dia dengan satu obat dari segala obat, adalah dengan sedekah. Siapa yang lagi isoman, siapa yang lagi masuk ruang ICU, saudara, jangan lupa tolong itu dia punya penyakit dengan mengeluarkan sedekah, saudara. Orangnya masih hidup, cuman lagi di isoman. Orangnya masih hidup, cuman masih di ruang ICU. Tolong dia, kata Nabi. Obatnya dari segala obat adalah bersedekah. Sebelum dikirim ke rumah sakit, mampir dulu ke musola-musola yang sedang membangun, sudah. Masjid yang sedang membangun, panti-panti asuhan yang sedang mengurusi anak-anak yang kurang mampu dan yatim piatu, mampir taruh sedekah. Insya Allah perkataan Nabi tidak pernah salah, akan sembuh dan sembuh itu penyakit. Wastaqbalu, terakhir kata Nabi, wastaqbalu amwajal bala biddu'a wattadarru. Lawan COVID. Kita serang COVID dengan apa? Masker tidak cukup, dengan APD tidak cukup, dengan vaksin tidak juga cukup. Itu adalah usaha lahir saja, usaha zahir. Usaha batinnya belum pernah kita tempuh, saudara. Sampai saat ini belum pernah kita tempuh secara bersama-sama. Apa usaha batinnya? Kata Nabi, bidu'a wa tadarru, perbanyak doa, perbanyak doa bala, min jahdil bala, dari kisah Allahumma anfa'anal bala wal wabah wa ta'un wa COVID juga termasuk, saudara. Kita minta kepada Allah, karena itulah ajaran Nabi kita Muhammad, hadapi segala bencana musibah yang melanda dengan cara banyak berdoa, wa tadarru, dan banyak ibadah. Kita evaluasi muhasabah diri kita. Barangkali ini terjadi karena kita sudah banyak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagi saya, kita semua sekalian umat Islam, kaum muslimin, bangsa Indonesia, tidak ada lain momentum Idul Adha adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qoroba yaqrobu kurbanan. Kurban artinya adalah mendekatkan, berusaha untuk menghampiri, mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan semoga amal ibadah yang berkorban dan juga dibuka kepada kaum muslimin yang belum berkurban, mau berkurban, dan amal kurbannya dihantarkan kepada yang punya, baik kemanfaatan, keselamatan dunia maupun apalagi keselamatan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahari tafsiratan lidawil uquli wal absar. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'du, ya ayyuhan nas, ittaqullaha bima amar wa antahu amma naha anhu wa hadhar wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi
وسلس بكم أيها المؤمنون من برية الجن والإنس وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا سميع الأصوات يا غافر الذنوب والخطيئات اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والطاعون والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم ارزق أمة سيدنا محمد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Saudara kaum muslimin, dalam keadaan darurat kita bubar pulang ke diri masing-masing tanpa saling bersentuhan tangan, begitu ya. Sallallahu